Pasar bebas. Pengertian, fungsi, ciri, kelebihan, kekurangan, dampak, tujuan, dan pendapat para ahli. Pengertian pasar bebas. Pasar bebas merupakan suatu pasar yang dimana para penjual dan para pembeli memiliki kebebasan penuh dalam memutuskan masalah perdagangan dan juga bisnisnya. Meskipun namanya pasar bebas, sebenarnya tidak benar-benar bebas. Terdapat suatu aturan tertentu yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Pasar bebas yakni suatu proses yang dimana kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan tidak adanya peraturan atau hambatan buatan yang diterapkan oleh pemerintah dalam perdagangan antara individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Pengertian pasar bebas menurut beberapa ahli. Adam Smith. Pasar bebas merupakan wadah untuk menampung sesuatu yang dihasilkan oleh setiap orang yang berasal dari paham kebebasan yang disediakan kepada para pelaku ekonomi untuk mengusahakan kegiatan ekonomi sesuai dengan keinginan mereka tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. David Ricardo. Perdagangan bebas adalah suatu sistem dagang luar negeri yang mana tiap-tiap negara melakukan usaha dagangnya tanpa ada halangan dari negara itu sendiri. Fungsi pasar bebas. Pertama, berfungsi untuk memberikan informasi dan juga lebih tepat tentang harga dan juga jumlah permintaan barang. Dua, berfungsi untuk memberikan perangsang pada para pengusaha supaya bisa mengembangkan usaha mereka. Tiga, berfungsi untuk memberikan perangsang pada para pengusaha supaya bisa mendapatkan keahlian yang modern. 4. Berfungsi untuk memberikan dan juga merangsang penggunaan barang dan juga faktor produksi dengan cara yang lebih efisien. 5. Berfungsi untuk memberikan kebebasan dengan sepenuhnya pada masyarakat supaya bisa melakukan kegiatan ekonomi. Ciri-ciri pasar bebas. Pertama, sumber produksi dan alat dapat dimiliki serta ditata oleh seseorang, masyarakat, maupun perusahaan. 2. Terdapat suatu pembagian kelas dalam masyarakat, yakni kelas pekerja dan kelas pemilik modal. 3. Adanya suatu persaingan antar pengusaha untuk mendapatkan keuntungan yang optimal atau sebesar-besarnya. 4. Tidak adanya suatu campur tangan dari pemerintah dalam pasar, sedangkan campur tangan dari negara terbatas hanya pada berbagai hal yang tidak dapat diusahakan oleh swasta, tetapi menjadi syarat terselenggaranya pasar bebas, contohnya keamanan negara. Kelebihan sistem ekonomi pasar bebas. Pertama, setiap orang bebas mempunyai kekayaan serta sumber daya produksi. 2. Kreativitas dan inisiatif dari masyarakat bisa dikembangkan. 3. Adanya suatu persaingan antar produsen yang mengakibatkan terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas. 4. Efisiensi dan efektivitas yang tinggi karena tindakannya selalu atas dasar prinsip ekonomi. Kekurangan sistem ekonomi pasar bebas. Pertama, terjadinya suatu eksploitasi kepada masyarakat yang ekonominya lemah oleh pihak yang ekonominya kuat. 2. Bisa mengakibatkan terjadinya monopoli yang bisa merugikan masyarakat. 3. Timbulnya kesenjangan ekonomi antara golongan ekonomi kuat dengan ekonomi lemah. 4. Dapat timbulnya ketidakstabilan perekonomian. Dampak pasar bebas. Pertama, jika dalam sistem pasar bebas, pemerintah secara sempurna lepas tangan, maka kebebasan yang tidak terbatas akan hadir. Hal ini akan menindas golongan ekonomi lemah, khususnya jika terjadi pada bahan-bahan pokok. Kedua, kegiatan ekonomi yang tidak stabil dan tidak terjadi kepastian dalam sistem pasar bebas yang sempurna tanpa campur tangan pemerintah, kemakmuran bisa cepat tercapai, tapi seketika juga
bisa mengalami kemerosotan serius. Hal ini dilakukan untuk merubah harga-harga barang dan jasa, sehingga para produsen dan pemilik pasar bisa menambah keuntungan mereka berkali-kali lipat. Ketiga, sistem mekanisme pasar bebas akan menimbulkan kekuatan monopoli yang bisa mengakibatkan suatu kerugian bagi semua pihak, kecuali pihak yang melakukan monopoli. Akan tetapi, rakyat kecil akan mengalami kesusahan. Yang keempat, dalam menyediakan beberapa jenis barang secara bersamaan, mekanisme pasar bebas tidak bisa melakukan secara efisien. Kegiatan konsumen dan produsen akan mengakibatkan eksternalitas yang bisa berupa akibat yang baik ataupun buruk, tapi tetap merugikan. Tujuan pasar bebas adalah agar perekonomian suatu negara bisa lebih maju dan berkembang. Untuk sejarah pasar bebas dapat dibaca dalam kolom deskripsi.